Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 17 November 2020. Mari mempersiapkan kehidupan kita sejenak pada saat ini untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 10, dan kita juga akan menaikkan doa syafaat kita. Mari berdoa untuk membaca firman Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang ada di sorga, Engkau Allah yang kami sapa Bapa oleh karena anak-Mu Yesus Kristus. Terpujilah Engkau ya Tuhan pada saat ini. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu telah Engkau nyatakan kepada kami. Terkhusus Tuhan, Engkau telah mengaruniakan kami kekuatan, kesehatan, bahkan kehidupan hari ini. Ada begitu banyak rencana kami Tuhan. Namun sebelum kami melakukannya, kami memberi waktu untuk membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, yang kami percaya bahwa dengan kuasa Roh Kudus-Mu, firman Tuhan ini akan menuntun dan mengarahkan kami untuk senantiasa menjadi pribadi yang mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Oleh karena itu, ya Allah Bapa di sorga, ampunilah dosa kami dan bersabdalah kepada kami. Sebab sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kitab Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 10 firman Tuhan. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan itu mengambilnya. Ketika dibukanya dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dari perikop bacaan kita pada saat ini, oleh Renungan Harian Toraya diberikan tema
diangkat dari air. Beberapa bulan yang lalu terjadi banjir ringan di Rantepao akibat meluapnya air sungai saat hujan deras. Meskipun hanya tergolong banjir ringan, tetapi banyak yang mengalami kerugian. Salah satunya peternak babi di sepanjang pinggiran sungai. Banyak babi yang harus terbawa aliran sungai. Banyak babi yang mati karena tenggelam dan terbentur batu atau kayu. Tetapi tidak sedikit juga yang masih berada di dalam air dan berusaha untuk selamat. Akhirnya pemilik babi yang melihatnya kemudian menarik dan mengangkat babi itu sehingga babi itu bisa tetap hidup. Sungguh beruntung babi itu masih bisa diselamatkan oleh sang pemilik yang mengangkatnya dari dalam air. Titah Raja Firaun untuk membunuh bayi laki-laki orang Ibrani dengan dibuang ke sungai merupakan peristiwa yang sangat menyedihkan. Bayi kecil yang diberi nama Musa juga menjadi bagian dari perintah raja itu. Ibunya berusaha menyembunyikan selama 3 bulan. Kemudian memutuskan untuk memasukkannya ke dalam peti, pindan dan dilepaskan di sungai Nil. Tuhan yang berkuasa tahu bahwa Musa adalah orang yang telah disiapkannya untuk membebaskan bangsa Israel. Ia bertindak secara luar biasa dengan menyelamatkan Musa dari kematian. Tetapi Tuhan bertindak melalui putri Firaun. Musa diangkat dari air dan selamat. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam Kristus kita pun telah diangkat oleh Tuhan dari sungai dan lembah kematian. Tuhan bertindak dalam hidup kita dan menyelamatkan kita semua. Tuhan punya rencana melalui diri kita. Oleh karena itu, percayalah bahwa kita semua hidup untuk Tuhan dan Dia akan bertindak luar biasa dalam perjalanan hidup kita. Kita seperti yang dinyatakan kepada Musa yang diangkat dari air. Bersyukurlah atas kemurahan penyelamatan dari Allah kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, Engkau Allah yang kami agungkan, kami muliakan di dalam kehidupan ini. Oleh karena penyertaan-Mu begitu luar biasa, kasih-Mu senantiasa nyata menjaga melindungi kami. Bahkan firman-Mu pun datang menguatkan kami untuk tetap yakin dan percaya bahwa seberat apapun kesulitan yang kami alami, Tuhan akan mengangkat kami dengan cara dan kuasa menurut kehendak-Mu. Terima kasih untuk penghiburan, untuk kekuatan firman Tuhan yang akan menjadi pegangan bagi kami dalam menjalani hidup dalam sehari ini. Dan saat ini Bapa di sorga kami datang berdoa bagi kekasih-kekasih Tuhan dimanapun mereka berada, di dalam segala kehidupan yang dijalani, dalam segala kegiatan rencana-rencana hari ini. Tuhan tolong Engkau senantiasa campur tangan di dalamnya, supaya boleh mendatangkan kebaikan, berkat, dan sukacita bagi jemaat-Mu. Berikanlah kekuatan, kesehatan, keteguhan iman, dan kesabaran, sehingga dapat menjalani kehidupan hari ini dengan penuh semangat. Kami juga tetap berdoa Tuhan, jikalau ada di antara jemaat Tuhan yang saat ini mengalami pergumulan atau sementara menyelesaikan pergumulan dan persoalan, kami memohon kepadamu, berikanlah kekuatan dan keteguhan iman,
sehingga saudara-saudara kami ini tetap mengandalkan Tuhan, selalu percaya bahwa Engkaulah sumber solusi dari setiap persoalan. Dan pada waktunya Tuhan akan melepaskan dan mengangkat mereka dari persoalan, digantikan dengan kehidupan yang baru, sukacita yang luar biasa. Ya Allah Bapa di sorga, saat ini juga kami datang berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang mengucap syukur oleh karena pertambahan usia 1 tahun hari ini. Kami berdoa buat Reni Wantote, Leonardus, Olga Ria Kama, Sarah, Wegensi Loe Baloe, Freddy, Hermin Ponganan, Tumangke Lebang, Novini Elizabeth. Berkatilah mereka yang merayakan ulang tahun 1 hari ini. Biarlah dengan pertambahan usia yang Tuhan karuniakan saat ini, membuat mereka senantiasa bersukacita. Kami juga berdoa bagi yang berulang tahun pernikahan, yang sembuh dari sakit, sukses dalam pendidikan, pekerjaan, usaha, bahkan berbagai berkat-berkat Tuhan yang diterima di dalam hidup ini. Bahkan juga Tuhan kelulusan dari anak-anak kekasih kami di beberapa tempat. Biarlah dengan kesemuanya itu senantiasa membuat jemaat Tuhan untuk mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, serta percaya bahwa Engkaulah sumber berkat di tengah-tengah kehidupan ini. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, saat ini juga Tuhan kami datang berdoa kepadamu bagi saudara-saudara kami yang mengalami sakit, baik yang ada di rumah sakit, yang sementara menjalani perobatan dalam usia tua. Tuhan juga berkenan untuk hadir menguatkan mereka. Jemaat Tuhan yang sementara dalam proses pengobatan, Tuhan juga senantiasa menguatkan dan tetap memberikan pengharapan. Demikian juga bagi saudara-saudara dari jemaat Tuhan. Berdoa buat Bapak Paulus Tangkelangi, Bapak Simon Petrus, Bapak Dawal Mangera, Ibu Ruth Linggi Allo, Ibu Dewi Tolonglangi, Bapak Joni Ropo dan anak, Nyonya JT Pasapan di Rumah Sakit Stella Maris. Bahkan mungkin masih ada lagi yang bergumul karena sakit saat ini. Tuhan, ke dalam tangan pengasihan-Mu, kami mau serahkan kekasih-kekasih kami. Biarlah Tuhan Engkau hadir untuk melawat, menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Tuhan pulihkan dan sembuhkanlah mereka menurut kuasa dan kehendak-Mu. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami juga datang berdoa untuk pemerintah, tenaga medis, tenaga peneliti, dan siapapun yang terlibat dalam penanganan COVID-19 saat ini. Tuhan, berkenanlah Engkau hadir untuk memberikan kekuatan, hikmat, kesehatan, sehingga dapat menyelesaikan tugas tanggung jawab ini dengan baik, sehingga pandemi ini dapat tertangani dengan cepat dan kami dapat kembali beraktivitas dengan baik. Itulah harapan dan kerinduan kami Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa berkenan untuk mendengar dan Tuhan berkenan untuk menjawab sesuai dengan waktu yang Tuhan kehendaki. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mau menyerahkan kehidupan kami hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa beserta dengan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.